Salam jaza. Semoga Allah memuliakan Mas Fahim Abdillah sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Statusnya saya anak terakhir. Orang tua saya tinggal, kemudian saya tinggal satu rumah bersama orang tua saya. Itu harus bagaimana? Kalaupun harus tinggal satu rumah, ambil beda atap. Bisa sebelah-sebelahan. Atau bisa kita mengontrak rumah, atau tadi yang seperti tanyakan sudah dibangunkan rumah di dekat rumah orang tua. Ini malah bagus, nggak ada masalah. Jadi tetap beda atap, tapi satu wilayah atau satu komplek perumahan lah. Kalau di komplek perumahan itu silakan, dalam rangka tetap bisa bakti sama orang tua karena dekat rumahnya sama orang tua ataupun mertua. Tapi yang kedua pertanyaannya lah, kalau misalkan saya anak terakhir, itu ibaratnya rumah candi, itu nanti bagaimana? Ya ini masuk kasus yang tadi ya, persoalan tentang birrul walidain. Ibaratnya orang tuanya udah sakit-sakitan, tinggal satu-satunya, nggak ada yang ngerawat, ini uzur syar'i, maka boleh silakan. Dan itu birrul walidain, pahala yang besar luar biasa. Dan untuk hal ini termasuk hal yang diperbolehkan. Jadi jawabannya dibolehkan. Tentu nanti juga mohon izin, karena ini pun juga ada dua hati yang harus dijaga. Satu hatinya istri, dua hatinya orang tua. Maka suami juga harus pinter-pinter dan peka-peka. Harus peka nih sama hatinya istri. Suami iya pengennya bakti sama orang tua, tapi karena keinginan suami, istri jadi tertekan. Tinggal sama mertua, istri tertekan. Tinggal sama mertua, istri malah banyak dibully. Suami juga harus peka, nggak boleh egois. Loh, saya misalkan anak satu-satunya, saya anak tunggal, saya tinggal sama orang tua dan segala macam. Tapi kalau dengan itu istrinya tertekan, istrinya itu nggak nyaman tinggal sama mertua, maka suami pun juga nanti harus bisa dan pandai-pandai bersikap. Ustadz, istri itu kan harus ikut suami. Benar. Istri itu gimana pun harus patuh sama suami, Ustadz. Betul. Tapi yang gak lantas serta-merta karena landasan tadi, istri pokoknya kudu manut suami, kalau enggak durhaka. Bukan karena alasan itu semata terus Anda berhak sewenang-wenang terhadap istri Anda, karena istri Anda juga punya perasaannya. Kalau bisa dua-duanya dijagalah. Perasaan istri jaga. Sayang, aku tahu niat kamu baik, kamu berbakti sama mertua, kamu berbakti sama orang tuamu, tapi aku kok ya Allah sering banget ya ibu kamu tuh ngomongin nyelekit sama aku. Nah, suami ini harus pintar-pintar bersikap. Wah, berarti begini nggak bagus nih buat istri saya. Istri saya kasihan mentalnya. Yaudah, kontrak rumah sendiri yang di dekat orang tua supaya bisa tetap berbakti sama orang tua. Karena jamaah yang dirahmati Allah, itu mental itu pengaruh jamaah. Bisa ribut terus jamaah. Orang tinggal sama mertua itu kalau kena mental terus, terbuli lah atau terapa, itu bisa nggak bagus untuk pasangan kita. Maka suami itu juga harus pintar-pintar ngelihat istrinya, atau istrinya ketika suaminya menginduk di rumah orang tua istrinya, berarti kan suami ikut mertua nih. Ini juga harus pintar-pintar nih istrinya ngelihat bagaimana mentalnya suami. Takut-takut malah suaminya kabur, nggak jelas, nggak tahu di mana rimbanya. Nah, pokoknya dalam hal pegang baik-baik ya jemaah, ini sedang tidak membicarakan siapapun, karena ini kaidah lama. Kayak kemarin saya lagi bahas ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami satu kaum adalah yang paling paham kitabullah. Tahu-tahu ujuk-ujuk Ustaz aja deh yang ngimamin gitu. Ya, saya mah nggak lagi nyinggung siapa-siapa. Yang berhak mengimami satu kaum ini mah lagi bacain hadis gitu. Jadi jangan ada yang tersinggung nih. Wah, ini lagi ngomongin si fulan nih, si fulan. Nggak ada. Ini emang bahasan secara umum. Namanya orang kalau udah nikah, kalau bisa ya jangan tinggal di rumah mertua ataupun orang tua. Hiduplah mandiri. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Ini jawaban dari Al-Quran At-Tolak ayat yang ke-6. Barakallahu fikum. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.